Angel mana ya? Udah ditungguin dari tadi tapi nggak datang-datang. Mungkin dia terlambat kali ya. Ya udah deh, tungguin bentar lagi aja. Kak Aurel, Kak Angel. Kak Aurel, maaf banget ya aku terlambat. Sebenarnya tadi itu aku nggak terlambat, tapi karena tadi aku ketemu ibu-ibu pengamis di jalan, bajunya kotor banget, mukanya pucet, dan dia nggak pakai sendal Kak. Aku kasihan banget sama ibu-ibu pengamis itu. Oh, jadi tadi kamu ketemu ibu pengemis? Iya Kak. Oh, terus apa yang kamu lakukan, Kak Angel? Ya, untungnya aku masih ada sisa uang jajan. Lalu aku belikan ibu pengemis itu roti dan minuman. Lalu Kak Aurel tahu nggak? Ibu pengemis itu sangat senang dan gembira loh. Lalu dia bilang terima kasih Kak sambil membungkukkan badan. Lalu dia pergi. Wah, aku seneng banget bisa memberi kepada orang lain Kak. Oh, jadi begitu. Kak Angel tahu nggak apa yang tadi Kak Angel lakukan itu sudah benar loh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mau selalu memberi kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini temanya adalah kasih yang memberi. Nah, ayo adik-adik siapkan hati, kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Terima kasih kalau kita masih bisa mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan mau memimpin ibadah kami pada hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Kita mau menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Yuk semua nyanyi bersama-sama ya. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Wah, Kak Laura, adik-adik semua hebat-hebat ya dalam memuji Tuhan. Ya, betul. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yuk semuanya, adik-adik, kita siap-siap memuji Tuhan. Ya. Pakai gerakan ya. Yuk semuanya menyanyi. Bersama-sama ya.
kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, biarlah kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab dengan menyembah Tuhan, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Menyenangkanmu. Nah, adik-adik boleh mengangkat tangan dan juga menutup mata sebagai respon kita terhadap Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Nah, adik-adik, waktunya kita akan dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, adik-adik, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Yuk adik-adik, Kakak Taufik ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kembali kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan
buat setiap kami. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tahukah adik-adik bahwa dalam firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Tetapi ada orang yang berpikir lebih enak menerima dong daripada memberi. Karena kalau menerima kita yang dapat. Tetapi kalau memberi orang lain yang dapat. Seperti itukah adik-adik? Tuhan mengajarkan tidak demikian. Yang diajarkan Tuhan adalah memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Sekalipun ada yang harus dikorbankan. Nah adik-adik, kita akan menyaksikan kisah yang sangat menyentuh hati. Bagaimana seorang ibu yang memiliki segenggam tepung untuk anaknya dan untuk dia. Dan itu pun segenggam tepung itu yang terakhir yang dia miliki. Setelah itu dia akan mati. Kenapa? Karena tidak ada lagi makanan. Tetapi Tuhan minta pada ibu ini untuk memberikannya pada Nabi Elia. Ibu ini taat dan rela memberikannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan kisah yang lebih lengkap lagi. Yuk! Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, setelah adik-adik menyaksikan cerita Alkitab tadi,
apa yang bisa adik-adik pelajari? Ayo, apa? Yang pertama, Tuhan sangat peduli dan menghargai orang yang mau taat kepada Dia. Yang kedua, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dan berkat-Nya bagi orang-orang yang mau memberi. Nah, adik-adik, setelah kita dengar firman Tuhan, yuk kita renungkan firman Tuhan ini, kita ingat-ingat. Lalu kita belajar untuk melakukannya. Nah, Kak Taufik mau ajak nih adik-adik untuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Supaya Tuhan kasih kekuatan, supaya Tuhan kasih kemampuan buat adik-adik untuk melakukan firman Tuhan. Yuk, tangan kita lipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang luar biasa. Kami mau belajar seperti seorang ibu itu Tuhan yang berani untuk memberi, yang berani untuk berkorban. Tuhan kasih kekuatan buat kami untuk kami belajar memberi kepada orang lain, memberi pertolongan, memberi apapun juga supaya Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau ingetin ayat hafalan minggu lalu di Roma 12 ayat 11. Bunyinya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Bunyinya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kakak ulangi sekali lagi ya. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Bunyinya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adik-adik, untuk activity challenge minggu ini, adik-adik akan membuat sebuah prakarya. Adik-adik akan membuat celengan dari alat dan bahan yang telah kakak sebutkan minggu lalu. Nah, kakak sudah buat contoh nih untuk prakaryanya. Adik-adik boleh mencontohnya atau membuat celengan yang lain sesuai dengan kreativitas masing-masing. Selamat mencoba! Nah adik-adik, sekian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di Manor Stars minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.